nama saya Niko Hidayatullah dari kelas 2025H dengan akhiran NIM 312. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berupa artikel dengan judul Studi Penganggaran APBD Kota Surabaya dalam mendukung pembangunan daerah. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan. Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pemerintahan daerah, Kota Surabaya membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah. Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah menuntut adanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien agar anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sebelum masuk ke pendahuluan, saya akan membacakan abstrak dari penelitian saya, dari artikel saya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya selama periode 2016 sampai 2020 dalam mendukung pembangunan daerah. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, antara lain rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, dan tingkat serapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya selama periode penelitian berada dalam kategori baik. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada tingkat penyerapan anggaran dan efisiensi belanja di beberapa tahun tertentu. Dengan demikian, pemerintah Kota Surabaya perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar pelaksanaan APBD semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah merencanakan serta mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjadi salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan melalui beberapa indikator keuangan daerah seperti rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, serta tingkat penyerapan anggaran yang tercermin dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan APBD sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki tingkat aktivitas pembangunan yang tinggi dan kebutuhan anggaran yang besar. Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya menyusun APBD sebagai dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dan realisasi anggaran daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke pembahasan kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun 2016-2020. Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.
Pengelolaan APBD yang baik diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo 2018, pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Yang pertama, efektivitas pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Halim 2016 yang menyatakan bahwa rasio efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan. Selama periode 2016 sampai 2020, pendapatan daerah Kota Surabaya secara umum mampu direalisasikan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan daerah telah disusun secara realistis serta didukung oleh pengelolaan sumber pendapatan daerah yang optimal seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian, pada beberapa tahun tertentu masih terdapat fluktuasi dalam tingkat realisasi pendapatan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kebijakan fiskal yang berlaku. Yang kedua, efisiensi belanja daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara hemat dan tepat guna. Belanja daerah yang efisien menunjukkan bahwa pemerintahan daerah mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Menurut Halim 2016, efisiensi belanja daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Selama periode penelitian, belanja daerah Kota Surabaya menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, pada beberapa tahun tertentu terjadi peningkatan belanja daerah yang cukup signifikan, terutama pada sektor pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkat penyerapan anggaran. Merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan dalam satu periode anggaran. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, penyerapan anggaran yang rendah dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program atau proses administrasi anggaran. Menurut Mardiasmo 2018, tingkat penyerapan anggaran menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, tingkat penyerapan anggaran Kota Surabaya secara umum berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat variasi antar tahun. Variasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterlambatan pelaksanaan program, perubahan kebijakan, maupun sektor administrasi dalam pelaksanaan anggaran. Kemudian yang keempat, ada peran pelaksanaan APBD dalam mendukung pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Menurut Mardiasmo 2018, APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kota Surabaya, pelaksanaan APBD selama periode 2016 sampai 2020 secara umum telah berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tetap diperlukan agar hasil pembangunan yang dicapai dapat semakin optimal dan berkelanjutan. Kemudian pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Rashid dengan akhiran NIM 311. Di sini saya akan menjelaskan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama, tahun 2016 dengan target
720 miliar 301.543.490 rupiah dengan realisasi 6.825 miliar 754.275.891,53 rupiah dengan persenan 101,57%. Selanjutnya tahun 2017 target 7.904.969.358 rupiah dengan realisasi 8,8.333.163.169,67 rupiah dengan persenan 101,63%. Selanjutnya 2018 dengan target 8.879.192.194.268 rupiah dengan realisasi 8.119.120.669 rupiah dengan persenan 101,19%. Selanjutnya tahun 2019 dengan target 8.733.224.623.734 rupiah dengan realisasi 8.765.153.020.782,67 rupiah dengan persenan 100,37%. 2020 dengan target 8.251.513.787.281 rupiah dengan realisasi 7.455.469.175,97 rupiah dengan persenan 100,37%. Selanjutnya saya akan membacakan pendapatan daerah tahun 2018 dengan PAD target 4.236.960 rupiah dengan realisasi 4.993.004.727,10 rupiah dengan persenan 104,50%. Selanjutnya pendapatan transfer 3.991.312.357.308 rupiah dengan realisasi 2.991.970.892 rupiah dengan persenan 96,12%. Pendapatan lain-lain yang sah target 228.362.600.000 dengan realisasi 234.145.050.000 dengan persenan 100,85%. Yang dijumlah target 8.142.194.268 rupiah dengan jumlah realisasi 8.119.219.120.669,10 rupiah dengan persenan 101,19%. Selanjutnya tahun 2019 dengan PAD 5.234.627.226.266 rupiah dengan realisasi 5.389.950.809,67 rupiah dengan persenan 102,81%. Pendapatan transfer target
3 triliun 219 miliar 666 juta 956.468 rupiah dengan realisasi 3 triliun 104 miliar 324 juta 585.538 rupiah dengan persenan 96,42%. Pendapatan lain-lain yang sah 278 triliun 870 miliar 441 juta. Realisasi 278 908 miliar 181 juta 435.000 dengan persenan 100,1%. Jumlah target 8 triliun 733 miliar 224 juta 623.734 rupiah. Jumlah realisasi 8 triliun 765 miliar 153 juta 20.782,67 rupiah dengan persenan 100,37%. Selanjutnya saya akan membacakan target dan realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah di Kota Surabaya tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama, pendapatan daerah tahun 2016 yaitu PAD atau pendapatan asli daerah dengan target 3 triliun 944 miliar 467 juta 129.125 rupiah dengan realisasi 4 triliun 90 miliar 206 juta 769.387,53 rupiah dengan persenan 103,69%. Selanjutnya pendapatan transfer dengan target 2 triliun 770 miliar 834 juta 414.365 rupiah dengan realisasi 2 triliun 730 miliar 547 juta 506.504 rupiah dengan persenan 98,55%. Lain-lain pendapatan yang sah target 5 triliun, realisasi 5 triliun, persenan 100%. Jumlah target 6 triliun 720 miliar 301 juta 543.490 rupiah. Jumlah realisasi 6 triliun 825 miliar 754 juta 275.891,53 rupiah dengan persenan 101,57%. Selanjutnya saya akan membacakan pendapatan daerah tahun 2017 dengan PAD 4 triliun 709 miliar 645 juta 546.043 rupiah dengan realisasi 5 triliun 161 miliar 844 juta 571.171,67 rupiah dengan persenan 109,60%. Selanjutnya pendapatan transfer 3 triliun 145 miliar 227 juta 658.315 rupiah dengan realisasi 2 triliun 821 miliar 706 juta 827.000 dan 498 rupiah dengan persenan 89,71%. Lain-lain pendapatan yang sah 50 triliun 21 miliar 765 juta dengan realisasi 50 juta 21 miliar 765 juta dengan persenan 100,00%. Jumlah target 7 triliun 904 miliar 894 juta 969.358 rupiah. Jumlah
realisasi 8.333.573.163.669,67 rupiah dengan persenan 101,63%. Selanjutnya, tahun terakhir, pendapatan daerah tahun 2020 dengan PAD target 5 triliun, 35 miliar, 94.239.075 rupiah dengan realisasi 4 triliun 289 miliar 989.292.372,98 rupiah dengan persenan 85,20%. Pendapatan transfer target 2 triliun 784 miliar 377.477.969 rupiah dengan realisasi 2 triliun 725 miliar 829.859.924 rupiah dengan persenan 97,90%. Lain-lain pendapatan yang sah 432 triliun 42 miliar 70 juta 237.000 dengan realisasi 529 triliun 626 miliar 841 juta 878.099 rupiah dengan persenan 122,59%. dengan jumlah target 8 triliun 251 miliar 513 juta 787.281 rupiah dengan jumlah realisasi 7 triliun 540 miliar 416 juta 994.175,97 rupiah dengan persenan 91,44%. Uraian ini adalah pencapaian kinerja pendapatan daerah selama tahun 2016 hingga 2019 yang relatif stabil. Namun pada tahun 2020 terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan di mana tingkat pencapaian realisasi sebesar 91,44%. Ini merupakan tingkat realisasi kinerja pendapatan daerah terendah yang terjadi selama 5 tahun terakhir. Rendahnya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sedangkan kinerja realisasi lain pendapatan daerah yang sah melampaui. Pencapaian terbaik kinerja pendapatan daerah terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 101,63%. Pencapaian terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD yang di atas target yaitu sebesar 109,60%. Sementara itu, kinerja realisasi lain pendapatan daerah yang sah mencapai target 100%. Dan justru kinerja realisasi pendapatan transfer masih di bawah target yaitu 89,71%. Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua terjadi pada tahun 2016 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 101,57%. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD yang di atas target, yaitu sebesar 103,69%. Sementara itu, kinerja realisasi lain pendapatan daerah yang sah mencapai target 100%. Dan sama halnya dengan tahun 2017, kinerja pendapatan transfer masih di bawah target yaitu sebesar 98,55%. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kinerja realisasi PAD selalu melampaui target. Meski pada tahun 2020 di bawah target, hal ini kemungkinan besar terjadi karena dampak pandemi COVID-19, sedangkan kinerja realisasi pendapatan transfer di bawah target, di mana hal ini menunjukkan pemerintah Kota Surabaya memiliki kemandirian keuangan daerah yang kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya selama periode tahun anggaran 2016 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dapat merealisasikan pendapatan daerah secara efektif serta mengelola belanja daerah secara relatif efisien. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran juga menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pelaksanaan APBD Kota Surabaya juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Anggaran yang dialokasikan pada berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya menunjukkan bahwa APBD menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaksanaan APBD yang baik sangat diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.